lagi kepada mereka, ya, kembali lagi kepada mereka. Dan imbasnya bukan saja kepada 27 kepala keluarga yang muslim itu, tapi juga yang non muslim itu pun terkena imbas daripada kerja positif ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah pemikiran yang sangat sederhana tentang sesuatu hal yang mungkin ya sudah dilakukan, namun ini adalah sebuah pemikiran yang bukan baru, tapi apabila hal ini dilakukan alangkah baiknya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah usaha, ya, sebuah usaha untuk membuat semacam apa ya, daya tahan apa? Daya tahan ekonomi keumatan atau ekonomi kebangsaan. Tentu di sini yang akan saya soroti adalah sebuah potensi yang sangat besar, ya, sebuah potensi yang sangat besar yang apabila ini digarap dengan bagus akan membuahkan sebuah hasil yang sangat baik bagi masyarakat, khususnya kaum muslimin. Apa pemikiran yang ingin saya sampaikan itu? Bukanlah hal baru dan ini sangat sederhana sekali dan mungkin juga kita sudah tahu, cuma secara dengan mata telanjang kita belum bisa melihat apalagi merasakan, ya, daripada upaya ini. Apa itu yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan adalah kita ingin memberdayakan sebuah kewajiban, ya, kewajiban dari setiap orang Islam untuk mengeluarkan zakat. Kali ini kita akan bicara masalah keuangan, masalah ketahanan finansial daripada umat Islam itu sendiri khususnya, dan tentu saja secara mikro saja dulu, ya. Saya bicara tidak terlalu melebar, memanjang atau meluas, tapi cukup saya akan perkecil, ya, dari skop yang sangat ini, yang boleh dikatakanlah dari sisi yang paling kecil, yaitu tingkatan RT, ya, gitu ya. Jadi kita cakupannya nih nggak begitu luas dulu, ya. Yang penting tingkat RT dulu, ya. Kita maklumi bahwa tingkatan pemerintahan yang paling kecil adalah RT, rukun tetangga, di mana biasanya rukun tetangga ini kalau di komplek-komplek perumahan itu tergantung dari besar kecilnya, ya. Bisa ada yang cuma 30 rumah satu RT gitu, ya, kalau di komplek-komplek perumahan. Tapi kalau di perkampungan itu bisa ada yang sampai 350 kakak. Berarti jumlahnya 7 kali, ya, 7 kali lipat atau 700% dari yang di komplek A. Kalau 305, ya, sekitar
10 kali lipat malah ya. 10 kali lipat, 11 kali lipat ya, hampir mendekati 12 kali lipat daripada di komplek. Kalau di komplek umum tadi 30 ya sudah jadi satu RT, kalau di perkampungan ada yang 350 kakak satu RT. Ini pernah saya tanyakan sama pengurusnya ya, di perkampungan. Sedangkan yang di komplek itu saya alami sendiri ya. Jadi ini masalah jumlah ya. Jumlah sebetulnya tidak begitu masalah, karena ini kan antara daerah satu dengan daerah lain kan pasti berbeda jumlahnya ya. Itu kita kesampingkan, itu bukanlah hal yang sangat krusial untuk dipermasalahkan, karena itu bukan esensi. Yang menjadi pemikiran adalah bagaimana memberdayakan umat Islam untuk sadar ya, kaum muslimin untuk sadar. Kalau untuk tahu mungkin sebagian besar sudah tahu bahwa setiap penghasilan yang kita dapatkan itu ada hak 2,5% untuk orang-orang yang membutuhkan, fisabilillah, orang miskin, orang yang berhutang dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dikupas di hal-hal yang lain ya. Pada hal-hal yang saya ingin tekankan adalah di sini, bagaimana mekanismenya agar ketahanan ekonomi warga ya di RT, di sebuah RT ya, yang jumlahnya katakanlah yang paling kecil itu tadi ya, kita ambil yang paling kecil, semakin besar itu semakin bagus, tapi kita ambil supaya ini ya penghitungannya begitu tidak terlalu rumit ya. Jadi cukup kita anggaplah satu RT itu ada 30 kakak. Terus timbul pertanyaan, oh ini masalah zakat, berarti kalau di dalam warga tersebut ada yang beragama lain bagaimana Pak? Kalau ada dalam RT sebut ada yang beragama di luar Islam, itu mereka tidak diwajibkan untuk memberikan yang 2,5% itu ya. Kenapa? Karena memang ini kita mengacu pada pada kewajiban sebagai seorang muslim. Lalu kalau saudara-saudara kita itu yang non muslim itu mau ikut, bagaimana? Ikut serta, oh silakan, tidak dilarang ya. Jadi ini sangat fleksibel sekali. Kalau yang di dalam RT tersebut ada warga yang non muslim, oh mau ikut andil juga karena sebagai warga sebagai partisipasi, oh no problem, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, memang itu bukan kewajiban dari mereka ya. Jadi itu mekanismenya. Kalau mereka mau secara sukarela silakan, tapi kalau tidak. Oke, kita selesaikan. Sekarang kita masuk kepada poinnya. Poin pertama, tentu kalau ini kita bicara tadi kan 30 ini ya, 30 kakak satu RT. Kalau di komplek bisa dipastikan para keluarga ini yang ada 30 kakak ini, mereka memiliki penghasilan ya. Mereka memiliki penghasilan, ada yang besar, ada yang kecil ya tentunya ya. Tapi bolehlah kita memukul rata-rata dari yang UMR. Umpamanya di Jakarta 1 bulan kan 5 juta gitu ya. Nah tergantung ini apa ada yang lokasinya ya. Kalau lokasinya umpamanya di Jakarta dan sekitarnya sekitar 4 juta, katakanlah sekarang kita press ya, kita press menjadi setiap kakak katakanlah 4 juta saja. Kalau
ukuran untuk sekarang itu mungkin bolehlah, mungkin tidak berat kalau kita ambil daripada 4 juta rupiah itu pendapatan. Kalau kita masukkan 2,5% ya, karena itu adalah kewajibannya 2,5% zakatnya, maka uang yang harus dibayarkan adalah setiap kakak 100.000 rupiah. 2,5% dari 4 juta itu 100.000 rupiah. Lalu bagaimana variatif biasanya kan antara satu keluarga dengan antara satu rumah tangga dengan rumah tangga kan pasti berbeda. Ya tidak masalah, kita ambil dulu yang paling terkecil, tentu dengan kesepakatan warga kira-kira berapa nih ya, tentu itu melalui mekanisme musyawarah lah. Yang penting ada keinginan baik dulu, keinginan mau dulu warga kita dikumpulkan terus dibicarakan masalah ini. Nah, apabila itu kan udah oke, udah lancar, udah ACC, maka kita tinggal menjalankan mekanismenya ini. Katakanlah dari 30 kakak ada 3 yang non muslim, maka kita memiliki 27 kali 100.000, jadi setiap bulan ada masuk kas RT ya, dari zakat saja dari 27 kakak itu sebesar 102.700.000 rupiah ya. Ini simple ini ya, masalah mekanismenya itu nanti dibicarakan, tapi ini kita bicarakan jumlah dulu ya. Kendala-kendalanya nanti akan muncul, tentu kita akan cari solusinya. Kalau setiap bulan dana masuk ke RT 2.700.000 rupiah, maka kalau kita kalikan sebulan itu akan ada 27 juta ditambah 5.400.000, jadi 25.400.000 ya. Jadi 25.400.000 rupiah setiap tahun di RT yang jumlahnya 30 kakak itu, dengan catatan yang 3 kakak itu non muslim kita anggaplah tidak masuk di sini karena ini bukan kewajiban ya bagi mereka, ini adalah kewajiban untuk orang yang beragama Islam. Maka kita memperoleh dana segar ya, dana segar ya, bisa dinamakan itu dana zakat infak sodako RT yang bersangkutan gitu ya. Nah, setelah itu terkumpul dengan baik, tentu dikelola secara profesional ya, transparan, dan di sini juga dibutuhkan trust ya, kepercayaan yang begitu bagus ya. Artinya dengan manajemen yang terbuka, bagus, dan bisa dipercaya ya. Pasti kita memiliki orang-orang yang mengerti tentang akuntansi kayak gitu, banyaklah. Masalahnya sekarang bagaimana kita menjalankan mekanisme yang ide yang sederhana ini. Itu di luar uang keamanan ya, berikut uang kebersihan dan lain sebagainya. Itu di luar, ini murni dari zakat penghasilan yang kita kumpulkan ya. Kalau nanti itu ada itu lagi pos-pos lainnya. Kalau yang itu yang jelas ini dulu di yang kita bicarakan lah masalah zakatnya saja ya kan. Ini kan belum, yang saya tahu sampai saat ini belum dikelola secara maksimal gitu ya, belum dikelola secara maksimal. Ini yang ingin saya flash ya, yang ingin saya flashing biar ini bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi umat khususnya dan bangsa pada umumnya yang sangat baru. Tentu saja untuk menuju ke sana tidak mudah karena latar belakang pendidikan ya, dan latar belakang lingkungan keluarga
banyak lagi kendala-kendalanya. Namun kalau kita memiliki niat yang baik, keinginan yang baik, insya Allah kita akan bertemu di satu titik untuk kemajuan kita semua, kita bersama. Itu kalau 1 tahun ada 25.400.000 rupiah. Katakanlah ini sudah terjadi, nanti tentu saja pengurus-pengurus RT tersebut dengan uang 25 juta apa yang bisa dilakukan dengan uang tersebut. Kita lihat lagi nanti di masyarakat kita nih. Kalau ini kan kita tadi cerita di komplek ya, tentu setiap masalah yang diperlukan atau yang segera ditangani itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang, itu hal yang biasa. Yang jelas bagaimana dengan uang 25.400.000 rupiah ini bisa lebih meringankan warga RT tersebut secara menyeluruh, begitu ya. Nah itu teknis lah itu ya, yang itu teknis lah. Misalnya bisa jadi kalau di warga RT itu sudah cukup, umpamanya kehidupannya sudah cukup, kira-kira apalagi nih yang perlu? Oh, kita perlu bikin, umpamanya contoh ya, di komplek ini, di RT ini kalau musim panas itu airnya agak surut gitu umpamanya, sehingga ada banyak beberapa warga lah, bukan banyak ya, ada beberapa warga yang kehilangan atau tidak mendapatkan air. Nah, bagaimana supaya mendapat air? Kita bisa alokasikan dana itu untuk membuat sumur bor yang lebih bagus umpamanya, dengan mesin yang harganya lebih mahal, dengan kedalaman yang lebih dalam, sehingga air itu bisa dipergunakan bukan saja bagi mereka yang kekeringan pada saat musim kemarau, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh siapa yang membutuhkan. Itu salah satu contoh alokasi dana. Bisa setelah itu ada setiap daerah, setiap tempat, setiap setiap kumpulan RT itu pasti memiliki hal-hal yang sangat krusial yang harus segera dibenahi. Nah, itulah alokasi dana itu baru 1 tahun lah. Kalau kita bicara banyak, katakanlah 10 tahun, maka jumlahnya sudah 254 juta. 1/4 miliar, 254 juta. Bayangkan dengan 254 juta setelah 10 tahun ya, tentu saja ya. Nah, makanya dengan demikian ini adalah sebuah potensi yang sangat besar. Apabila ini bisa dilakukan ya, bisa dijalankan mekanisme ini, alangkah baiknya. Tentu di situ sangat berpengaruh ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, pemuka masyarakatnya. Ini harus sama-sama bekerja sama bagaimana upaya untuk mensejahterakan warga di sekitar RT yang ada dalam RT tersebut ya. Jadi ini kita bicara masih dalam tahap ke dalam. Jadi seluruh warga itu harus betul-betul merasakan uang zakatnya yang dikeluarkan itu kembali lagi kepada mereka. Ya, kembali lagi kepada mereka, dan imbasnya bukan saja kepada 27 kepala keluarga yang muslim itu, tapi juga yang non muslim itu pun terkena imbas daripada kerja positif ini. Baik umpamanya tadi kita berikan contoh air. Nah, kalau mereka juga tidak punya air, silakan. Bahkan dipersilakan juga untuk RT sebelah ya, yang memang kekurangan air, silahkan ambil ke RT yang tersebut ya. Jadi ini sifatnya sangatlah sosial dan fleksibel, dan itu adalah kebutuhan untuk umum. Inilah pemikiran saya yang mungkin juga sudah ada di pemikiran orang lain juga sudah ada, cuma kita ingin bagaimana ini terrealisasi dalam bentuk yang sangat kecil, yaitu tingkatan RT. Apabila ini ide yang sederhana ini bisa diterapkan, saya sangat yakin sekali bahwa lambat laun ketahanan ekonomi di RT tersebut akan sangat-sangat kuat. Apalagi dipupuk dengan persatuan dan kesatuan dan saling mengisi, insya Allah akan menjadi sebuah
RT yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya rasa sampai di sini dulu kaji sederhana kita dari Pewarta Berita. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat.